Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ala fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan nas ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pertama-tama mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan imtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangannya tanpa terkecuali. Mana-mana yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalani, kita taati, kita lakukan dengan sekuat tenaga kita atau dengan semampu kita. Bukan semau kita. Perlu diingat, bukan semau kita. Dan tidak lupa dengan menjauhi segala larangannya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Semua larangannya kita hindari. Lebih mudah kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjauhi, kita jauhi saja, kita diam saja itu sudah termasuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa saya ingatkan diri saya dan kepada para hadirin agar senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tak lupa iman waktu longgar, yang mana seharusnya kita harus syukuri waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang puasa perut. Apa sih yang dimaksud puasa perut? Kan ini kita bahas tentang bulan Ramadan ya. Sekilas tentang bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan yang dimana orang muslimin itu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam berbuat amal soleh. Berbuat bijak atau berbuat yang bagus. Misal sedekah atau tilawah Quran dan sebagainya. Ramadan juga diwajibkan bagi seorang muslim untuk puasa. Puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa itu tentang bagaimana caranya kita itu menahan agar tidak berbuat dosa, maksiat atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di kali ini saya kultum dengan tema puasa perut. Apa yang dimaksud dengan puasa perut? Puasa perut adalah kita puasa dan berbukanya di waktu berbuka. Kita harus makan dengan makanan yang halal. Mulai dari zatnya atau yang kita peroleh. Dari apa kita peroleh berbuka itu? Dari apa kita peroleh makanan tersebut? Apakah dari hasil curian? Apakah dari hasil pemberian? Ataukah dari hasil kita beli? Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil Qur'anil Azim, seperti kalam Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, baik yang terdapat di bumi ini. Ayat ini menegaskan bahwasanya seorang mukmin atau seorang itu harus makan dengan yang halal, dengan barang yang halal, dengan makanan yang baik, mulai dari zatnya atau perolehannya. Dia peroleh dari apa dulu? Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, la yaqbalu illa tayyiban. Dan dia tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini kita berharap doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mustajab, ibadah kita diterima. Namun, bagaimana mungkin doa kita diterima atau mudah dikabulkan jika makanan yang kita makan itu adalah sesuatu yang haram, diperoleh dari sesuatu yang haram, zatnya pun haram. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kita hindari semua itu. Seperti yang disebutkan di hadis, summa dzakara ar-rajula yutilu safara as'asa aghbara yamuddu yadai ila samai ya rabbi famata amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil harami fa anna yustajabulah. Yang artinya, betapa sungguhnya beliau Rasulullah SAW itu menyebutkan seseorang yang mana dia itu menjalani safar yang sangat panjang, yang sangat lama. As'asa aghbaro, yang mana rambutnya sampai tidak terawat. Aghbaro, berdebu wajahnya. Saking atau terlalu panjangnya perjalanannya. Yamuddu yadai ila samai. Dia itu berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Itu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabb. Akan tetapi disebutkan bahwasanya famata'ahum haram. Makanannya itu dari sesuatu yang haram. Minumannya dari sesuatu yang haram. Pakaiannya pun dari sesuatu yang haram. Wa ghudiya bil harami, dan diliputilah dirinya suatu keharaman. Padahal ketika itu seorang hamba itu sudah di posisi yang sangat-sangat beruntung untuk diijabahi doanya. Orang yang safar itu termasuk orang yang diijabahi doanya, dipermudah doanya. Orang yang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk orang yang diijabahi doanya. Akan tetapi dia dalam keadaan haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Karena di hidupan kita ini kita hanya mengharapkan
ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya di bulan Ramadan ini khususnya lebih baik kita menjauhi segala apa yang Allah larangkan. Dan lebih baiknya lagi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita perbanyak tilawah kita perbanyak khataman Al-Quran. Yang mana sebelumnya kita jarang sekali atau lalai untuk membacanya. Apalagi mentadaburinya. Maka di sini saya hanya mengasung pada diri saya sendiri dan kepada para hadirin atau para pemirsa agar senantiasa berlomba-lomba kepada kebaikan. Lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.